Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah kama amarna fi kitabihil karim. A'udzubillahi samiyal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah mengkhabarkan sebuah dialog yang terjadi antara sekelompok orang Arab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Qalatil a'rabu, Allah Al-Quran menceritakan bahwa sekelompok orang Arab muncul di depan Rasulullah dan dengan percaya diri mengatakan amanna, kami telah beriman. Rasulullah terdiam karena untuk urusan iman Rasul tidak boleh bereaksi begitu cepat. Dia harus menunggu apa respon wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Kul." Jawab wahai Muhammad. Ada perintah. Apa jawaban yang Allah turunkan? Bilang sama mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu hanya boleh mengatakan aslamna, kami baru saja masuk Islam. Alasan Allah tegas. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman itu ke dalam hati sanubari kamu. Selama ini mungkin kita memahami gampang beriman itu. Tapi Al-Quran membedakan antara orang yang baru saja masuk Islam atau orang yang baru sadar dia Islam. Karena banyak orang yang nggak tahu kapan dia Islam. Meskipun dia keluar dan lahir dari keluarga Islam, tapi dia tidak sadar dia sudah Islam. Sama kedudukannya dengan orang baru masuk Islam. Belum apa-apa sudah berani tepuk dada, kami telah beriman. Nabi Muhammad diam saja. Karena Nabi Muhammad itu orangnya penyabar, berakhlak tinggi dan mulia. Dia tidak bereaksi karena khawatir reaksinya salah. Maka Allah menurunkan jawaban. Kalau Allah yang menjawab, maka Allah nggak peduli perasaan orang.
Allah bicara yang benar ya benar, yang salah ya salah. Gak perlu dijaganya perasaan orang. Maka dia bilang kepada Rasul, bilang sama mereka, mereka belum pantas mengklaim diri sebagai orang beriman. Nampak? Begitu jawaban dari Allah. Dan Rasul disuruh menjawab seperti itu, lam tu'minu, kamu belum beriman. Kamu pantasnya ngomong apa? Kulu, kamu hanya boleh berkata aslamna, kami telah masuk Islam. Jadi di sini terasa Allah membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang mukmin. Untuk menjadi orang mukmin, pastikan dulu. Apa kepastiannya? Allah mengatakan walam mimma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk, belum penetrasi, belum menyusup ke dalam hati sanubari kamu itu iman. Jadi tidak mudah menjadi orang beriman. Menjadi orang beriman tidak perlu dikatakan, tidak perlu diumbar. Sebagai seorang yang muslim atau seorang yang beragama Islam, itu menjadi tugas bagi setiap individu untuk memasukkan iman yang kita akui di mulut ke dalam jantung kita, ke dalam kolbu. Perjalanannya panjang. Gak semudah membalikkan telapak tangan, gak semudah jalan-jalan. Jalannya panjang, berliku, rumit. Itu sebabnya Allah mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, ittaqullaha, naik ke atas, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa. Itu perjalanannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sebelum memastikan diri bahwa kamu benar-benar muslim. Itu puncaknya. Jadi tugas kita ini adalah secara individu, tidak bisa berkelompok. Masuk surga tidak bisa pakai kartu ormas. Gak laku. Masuk surga itu urusan pribadimu. Setelah kamu berhasil memasukkan iman itu ke dalam jantung, ke dalam sanubarimu, dan itu jauh ke dalam. Karena kalau iman masih di luar, dia masih bisa diperjualbelikan, masih bisa jadi munafik. Makanya Allah tidak tertarik dengan orang yang baru masuk Islam, dengan orang yang munafik. Allah tertarik dengan orang yang berhasil memasukkan iman ke dalam jantungnya. Sehingga kalau imannya mau dicabut, musuhnya harus mencabut jantungnya. Begitu takarannya. Bukan pakai duit, bukan pakai kertas merah. Orang-orang imannya gampang dicabut dengan kertas merah, imannya belum di jantung. Itu sebabnya Allah mengatakan alasan utama penolakan terhadap klaim orang beriman adalah walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman itu ke dalam jantungmu. Caranya Allah kasih tahu semua ini. Caranya adalah kalau kamu wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Beramal, berbuat.
bukan Islam KTP, bukan otomatis kalau sudah Islam masuk surga, nggak ada. Allah mengatakan cara keluarnya adalah bagaimana cara memasukkan iman ke dalam jantung kita. Allah bilang in tuti'ullaha wa rasulah. Kuncinya dua. Jika kamu taati Allah dan taati Rasul, la yalitkum min a'malikum syai'a. Dia tidak akan melalaikan, tidak akan meluputkan, tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amalanmu. Jadi yang namanya orang beriman itu adalah orang yang beramal. Baik amalan yang besar maupun amalan yang kecil. Taat kepada Allah dan Rasul itu artinya mengamalkan apa yang disuruh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu syaratnya. Baru amalan Anda bisa dicatat. La yalitkum min a'malikum syai'a. Dalam perjalanan seperti itu, jatuh bangun itu soal biasa. Itu karena itu Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting Anda beramal. Di sela-sela itu amalan itu nanti akan mengundang maghfirah dan rahmah dari Allah. Jangan jadi orang Islam seenak udel aja, tidak mau beramal. Mati kepingin masuk surga, nekat pula itu masuk neraka dulu. Entah kajian dari mana itu dapatnya. Dan pikir enak masuk neraka. Baru kemudian Allah mengatakan dalam surah yang sama ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Hanya saja yang bisa mengklaim dirinya sebagai seorang mukmin adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ngerti betul dia apa itu makna beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan Rasulnya. Gak bisa memisahkan Allah dari Rasulnya. Tak bisa memisahkan Rasul dari Allah. Karena banyak orang yang kayak gitu. Mau langsung ke Allah. Ditolak sama Allah. Hati-hati mengikut orang yang mengajak Anda langsung ke Allah. Emangnya dia pikir dia siapa? Ali Imran 31 mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai kamu. Jangan belagu bisa menembus ke Allah langsung. Gak ada itu. Yang disebut orang beriman adalah orang yang betul-betul beriman, paham dia kepada Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Karena banyak orang yang belajar Islam, banyak orang belajar Al-Quran masih saja ragu. Udah profesor, doktor, masih saja mempertanyakan apakah Al-Quran itu kalamullah. Ini orang sinting. Ngapain dia jadi sarjana Islam kalau masih meragukan Al-Quran? Tidak bisa. Lam yartabu. Orang mukmin itu lam yartabu. Kenapa? Karena kitabnya la raiba fihi. Apa itu mainannya? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Tak boleh Anda meskipun ragu. Kalau yang lain Anda boleh ragu, gak ada masalah. Tapi kalau sudah Allah yang ngomong, iman di depan. Gak ada sedikit pun keraguan. Orangnya disebut Allah lam yartabu. Tidak ragu-ragu. Karena dia tidak ragu-ragu, maka iman itu harus dikombinasikan dengan jihad. Jangan takut dengar kata jihad. Hanya orang bodoh yang takut dengar kata jihad. Orang yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti Al-Quran, takut ngomong jihad. Iman tanpa jihad nggak ada apa-apanya, nggak dihitung sama Allah.
Berjihad melawan orang kafir itu adalah simbol dari orang yang beriman. Kalau Anda belum apa-apa adalah ketakutan, ya payahlah. Itu Al-Quran yang bilang, kombinasinya beriman, tidak ragu-ragu, berjihad. Melawan siapa? Yang melawan orang kafir. Biar mereka tidak macam-macam dengan kita. Cuma tidak boleh mengartikan jihad itu hanya dengan perang. Itu yang salah. Perang itu nanti. Kapan? Kalau kita diperangi secara fisik, baru perang. Kalau berjihad itu apa maknanya? Memerangi orang kafir secara konseptual. Bertempur dengan mereka. Jangan join dengan mereka. Jangan jadi pecundang di depan mereka. Berjihadlah kamu, atau mereka Allah bilang tidak kamu, di sini Allah mengatakan, dan mereka berjihad dengan harta mereka. Itu yang pertama. Ini orang Islam harus sadar. Allah sudah ajarkan jihad yang pertama itu adalah dengan harta. Jangan cerita kemiskinan. Gak laku dalam Al-Quran. Level orang beriman itu, level orang yang sholat itu adalah muzaki. Itu levelnya. Jangan pula ceramah bahagia jadi orang miskin, bangga jadi orang miskin, duluan masuk surga daripada orang kaya. Kajian apa itu? Kajian ngawur namanya itu. Allah bilang berjihad dengan harta mereka. Maka jihad yang pertama itu adalah mencari harta. Harta yang banyak itu di mana letaknya? Di perdagangan, bukan di karyawan. Anda semua sibuk jadi karyawan, melamar pekerjaan, jadi PNS, jadi karyawan swasta. Si mata sipit gak mau itu tertarik. Apa gak lembab yang tadi bikin mereka? Mereka ngamalkan Quran. Al-Quran profesi yang disebut bolak-balik adalah profesi pedagang, pengusaha. Dan kolaborasi antara pengusaha dan penguasa itu memang sudah menjadi sunatullah. Dunia ini akan diurus oleh pengusaha dan penguasa. Siapa yang paling takut? Lebih takut penguasa kepada pengusaha. Orang Islam, orang beriman rame-rame jadi pegawai. Kalah heran. Itu Allah pesan, berjihad dengan harta. Dia ubah mindsetnya, balik bisnis. Nabi sudah bilang dalam hadis, perdagangan itu 90% rezeki Allah di sana. Lebih cerdas orang si mata sipit daripada kita. Nanti kalau kita kalah heran. Kita jauh dari Al-Quran. Iya, makanya Allah sebutkan itu. Yang namanya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu dengan isi Al-Quran, mengamalkannya, dan berjihad dengan harta mereka dan diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Jangan bingung jadi orang kaya. Mau diapain ini uang? Fi sabilillah. Jangan takut kaya. Jangan takut kaya raya. Kok bingung kaya? Mentalitas apa itu kita? Takut jadi orang kaya. Allah suruh berjihad dengan harta dan dengan jiwa. Fisabilillah, di jalan Allah. Baru Allah sebut ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang yang benar. Tidak. Mereka itulah orang yang benar. Di luar itu enggak benar. Di luar itu si pendusta. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu-ragu, berjihad dengan harta mereka dan dengan diri mereka. 5. Itu baru ada boleh mengatakan amanah. Kami telah beriman. Kalau enggak jangan.
Anda cuma orang Islam aja, Islam KTP. KTP-nya yang masuk surga, orangnya masuk neraka. Kan khutbah kita kali ini, Pak Tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.